Hai, selamat datang dan selamat bergabung di channel Keranda Malam. Channel YouTube yang menampilkan kisah-kisah horor, urban legend, dan cerita-cerita mistis yang menakutkan. Di sini kalian akan menemukan kisah-kisah nyata yang menghibur sekaligus menegangkan. Setiap cerita yang kami sajikan dijamin akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Dari cerita-cerita hantu menyeramkan hingga urban legend yang misterius. Kisah kali ini tentang seorang wanita yang mulanya berniat mentas dari kemiskinan, namun justru terjerat pinjaman online yang membuatnya terus dihantui ketakutan akibat bunga yang mencekik. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak bersama. Begini ceritanya. Namanya Sukma, usia mendekati kepala 3 dan masih single. Sukma adalah seorang yang mandiri dan gigih, tetapi nasib buruk menimpanya ketika ia terjebak dalam jeratan hutang pinjaman online yang tak terbayangkan. Kisah ini terjadi pada era modern, di sebuah desa terpencil di tengah hutan yang dikelilingi oleh pepohonan yang rapat dan menyelimuti suasana dengan aura misterius. Sukma adalah seorang wanita muda yang cantik dan cerdas. Dia tinggal sendiri di rumah tua yang diwarisi oleh orang tuanya yang sudah meninggal. Dia satu-satunya pewaris rumah tersebut dan mencoba bertahan hidup dengan bekerja sebagai seorang penulis lepas. Namun, penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang-hutang yang ada. Sukma yang semakin terdesak dengan hutang-hutangnya memutuskan untuk mengambil pinjaman online. Awalnya Sukma merasa lega karena bisa mendapatkan uang dengan cepat tanpa harus mengurus banyak persyaratan. Namun, ia tidak menyadari bahwa bunga dan denda yang dikenakan sangatlah tinggi. Setiap bulan, hutangnya semakin bertambah dan ia semakin terjebak dalam lubang yang dalam. Waktu pun bergulir, dan ketika malam tiba, suasana menjadi semakin suram. Di sekitar rumah Sukma, angin berdesir dan pepohonan bergoyang-goyang menciptakan suara-suara aneh yang menyeramkan. Desa itu sendiri terasa sepi dengan rumah-rumah kosong dan jalanan yang suram. Suatu malam, ketika Sukma tengah duduk di meja kerjanya menyelesaikan artikel untuk klien, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Namun, ketika ia keluar untuk melihat, tak ada seorang pun di sana. Sukma merasa aneh, tetapi ia mengabaikannya dan kembali ke dalam rumah. Di malam yang sama, ketika tertidur, Sukma bermimpi buruk. Dia bermimpi tentang sosok bayangan yang mengejarnya di dalam hutan. Setiap kali ia berusaha melarikan diri, sosok itu semakin mendekat. Dan ketika Sukma terbangun, ia merasa tercekik oleh kegelapan yang mengelilinginya. Hari-hari berlalu, tetapi kejadian aneh terus menghantui Sukma. Dia mulai melihat bayangan-bayangan di sudut rumahnya, mendengar suara-suara aneh di malam hari, dan merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekitarnya. Semakin lama, semakin jelas baginya bahwa ada sesuatu yang tidak beres di desa itu. Di malam yang lain, Sukma memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar rumahnya. Dia menggali informasi dari penduduk desa dan menemukan bahwa desa itu dulunya adalah tempat penyiksaan dan pembunuhan yang mengerikan. Orang-orang yang mati dengan cara yang tragis di desa itu diyakini arwahnya masih gentayangan di sekitarnya mencari pemenuhan atas keadilan yang belum terpenuhi. Sukma yang semakin terjebak dalam hutang dan dihantui oleh arwah penasaran
merasa putus asa. Tetapi dengan bantuan seorang ahli supranatural, ia berhasil berhubungan dengan arwah-arwah tersebut dan memberikan mereka keadilan yang mereka cari selama bertahun-tahun. Singkat cerita, kutukan yang menghantui desa itu bisa diatasi dan Sukma pun dibebaskan dari jeratan hutangnya. Kisah Sukma adalah peringatan bagi semua orang tentang bahaya hutang online yang tidak terkendali dan tentang pentingnya menghadapi masa lalu yang kelam untuk membebaskan diri dari belenggu roh-roh gentayangan. Meskipun seram dan mengerikan, kisah ini juga mengandung pesan tentang kekuatan, keberanian, ketabahan, dan keadilan. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita selanjutnya.